Oke, ketemu lagi di talk show masih bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Kromo Ya. Sound dan juga Coba ayo. Citra, aduh ya kasus saya. Skolastika. Skolastika. Aduh, saya harus membiasakan diri. Tapi lanjut dong yang tadi kita ngomongin perjuangannya Citra. Iya. Mungkin karena besar dengan nama ajang pencarian bakat itu banyak orang yang menganggapnya lulusannya itu biasanya penyanyi-penyanyi instan gitu. Jadi Oke. untuk bisa benar-benar diterima sama industri musik itu Ya. kayaknya proses penyesuaiannya karena ternyata kompetisi yang sesungguhnya adalah setelah ajang itu ajang selesai kompetisi, ya. gitu dan kirain akan sepahit komentar juri, ternyata lebih pahit daripada komentar juri. Setelah kita berhadapan dengan netizen, kita harus bersosialisasi dengan musisi-musisi senior. Ada yang menyambut manis, ada juga yang memberikan ibaratnya kita kayak di ospek dulu. Oke. Dan tapi ya itu bagian dari bagian dari perjuangan Proses. prosesnya sampai akhirnya aku juga jadi terpacu dan termotivasi gimana ya biar orang inget sama Citra gitu karena kan akan ada lagi yang baru. Betul. ada lagi bahkan ajang pencarian bakat juga banyak banget nih. Ya. Jadi kita udah nggak cuman satu ajang aja, tapi kita juga akhirnya bertempur dengan banyak sekali lulusan-lulusan dari ajang pencarian bakat. Itu pun ditambah dengan penyanyi-penyanyi yang juga lahir dari YouTube, lahir dari Instagram dan segala macam. Mungkin perjuangan itu sih yang paling menggelitik gitu sampai akhirnya berani untuk punya lagu, berani untuk punya album, berani untuk bikin konser gitu dan ya kalau ditilik kembali gitu ya udah ini mungkin perjalanan 11 tahun Citra berkarya. Nggak menyangka juga sih akhirnya bisa orang akhirnya kenal juga dengan nama Citra Skolastika gitu. Pelan-pelan tapi ternyata rasanya kayak dibimbing banyak orang gitu. Apalagi kalau dari ajang pencarian bakat itu kan kita lahirnya karena vote. Iya, karena Betul. vote, ya. Orang-orang gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa sombong gitu ya karena kita bukan apa-apa kalau bukan karena dukungan banyak orang at that time gitu. Ya Om, kalau nggak salah nih kan Citra Skolastika namanya juga sudah besar, karyanya banyak dan aku sempat dengar kabar juga katanya Kak Citra nih sempat kepikiran untuk bunuh diri, itu benar? Aduh, kayaknya itu berita yang Hoax itu ya? kayaknya itu hoax banget dan kayaknya ya mungkin digiring dengan berita-berita lain. Sebenarnya itu marak banget beritanya waktu aku sempat bikin konser. Karena waktu itu pas aku bikin konser mendadak 1 bulan sebelum konsernya promotornya baru mengatakan kalau dia bukan promotor, jadi selama ini kita nggak punya promotor. Jadi dari konser yang berjumlah 2.000 kapasitasnya, yang beli tiket baru 5 orang. Dalam 1 bulan sebelum konser, itu rasanya kayak gitu. Ya ampun. Jadi lebih ke kayak ya sebenarnya kayak apa ya? Mungkin stres atau mungkin lebih ke kayak bingung gimana. Karena semua udah banyak yang di DP dan segala macam. Udah kayak udah mau kayak mau nikah, udah semuanya vendor-vendor semuanya. Gimana ceritanya kok kamu bisa ketemu promotor yang kayak begitu? Iya, jadi karena itu sebenarnya konser rohani dan aku juga nggak ngerti gimana akhirnya jadi seperti itu, tapi justru karena momen itu perjalanan iman ya. Aku nggak menyangka kalau judulnya aja ngomongin tentang iman, tapi ternyata bisa membawa aku benar-benar kayak gimana cara aku mengandalkan Tuhan dan bagaimana aku mengandalkan orang-orang di sekitar aku. Bahkan akhirnya keluarga dan teman-teman akhirnya jadi kayak IO untuk kita benar-benar tergarap dan terrealisasi konsernya. Melanjutkan itu ya? Iya, banyak sekali yang bilang kayak udah dipospon aja di tahun 2020 aja sekalian gitu. Sekarang kalau aku mengingat kembali mungkin nggak akan pernah terjadi itu konsernya kalau aku pospon ya. Tapi ya itu balik lagi aku berdoa banget, aku minta dukungan dari keluarga, teman-teman. Aku kerahkan semua teman-teman musisi aku dan ya itu tadi aku balik lagi bilang kalau ini benar-benar kebaikan Tuhan dan banyak sekali orang-orang baik di sekitar aku yang mau dukung. Gitu. Dan berita yang tadi itu berarti jelas sangat tidak betul benar ya. gitu dan kayak mungkin aku harus bikin ini kali ya press con ya. Tapi seringkali aku ada talk show gitu ya. Ditanyain itu terus ya? Tapi benar sih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu karena itu nggak pernah benar. Mungkin
mungkin pas aku mengekspresikannya di Instastory Iya. misalnya, atau mungkin kayak aku lagi bener-bener bingung, kehilangan arah mungkin. Iya, Tapi kalau betul. sampai bunuh diri kayaknya belum Iya. sampai sejauh Mungkin kamu ingat-ingat mungkin pada saat kamu stres, ngambek. Guys, tiba-tiba udah nyamuk, pak, bunuh nyamuk sebetulnya bukan bunuh diri. Mungkin ya. Tapi kadang-kadang berita Oh. juga suka gitu sih Om. Iya. Suka Berita, bikin iya. headline tuh yang kadang supaya orang penasaran pengen baca Orang jadi baca. beritanya. Iya. Serem Di- sekarang mah kayak iya, misalnya saya kadang aja kita jadi kalau harus- keluar lagi megang gini tiba-tiba Diki Chandra hamil. Takut saya bingung ya, bingung. Iya. Ini menginspirasi Dari berita. dengan kondisi kalau menurut saya sih parah sih Wi ya. Iya betul. Konser begitu promotornya kabur ini parah tapi masih bisa fight. Iya, tetap masih jalan. bisa membuktikan, mengerahkan teman-teman saudara segala macam luar biasa. Ini yang harus Keren. dicontoh bahwa yang namanya kejadian tidak terduga banyak Iya. ya. Selalu Dalam terjadi. hidup ini selalu ada yang Mungkin kita itu juga duga, cobaan gitu kan. ya, sama aja Ujian. kayak semua yang lagi bikin konser religi atau rohani Iya. gitu pasti ada banyak pertanyaan atau pergumulan Iya. gitu ya, kok Iya. kok bisa dipersulit ya, tapi mungkin dengan keyakinan bahwa untuk Tuhan pasti berhasil kok Iya. gitu. Betul. Dulu katanya mengawali karir sejak umur 4 tahun. Itu untuk ikut nyanyi-nyanyi aja. Jadi mamaku suka gereja banget gitu yang ya? kayak nyanyi ini di ulang tahun teman-teman gitu atau 17-an gitu biasanya. Sama Mama Jui juga 4 tahunan ya dulu ngamen gitu ya. Di mana lampu merah di Itu situ ya? keterpaksaan Kang. Karena kebutuhan. Kepepet. Sama sama Wika umur berapa Wik? Aku mah dari umur berapa ya? Pokoknya dari 6 tahun kayaknya deh. Ini kalau Wika kan genrenya dangdut, Iya. cuma dia juga pop bisa Pop religi. bisa dong. Lumayan bisa lah. Kalau ini Citra ini main lagu keroncong bisa loh. Oh dia mah semua ini bisa, genre bisa. Iya. Keroncong bisa Tapi saya juga. pengen ngetes keroncongnya Jui. Nah, Lagu apa ya? Aku Pasti bisa. bisa. Aku bisa tapi dikeroncongin. Dikeroncongin. gimana Oh ya? pasti bisa. Oke coba ya. Aku pasti bisa Esa. menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. wow. Udah dikit aja. Aduh, Aduh. enak banget. Enak banget, enak Itu- banget. Tapi kalau dirokin bisa nggak itu? Coba dikit aja. Musiknya dong. Coba. Waduh. Aku pasti bisa menikmati semua menghadapinya. Aku pasti bisa. Gitu-gitu. Sekarang. Keren. Iya, makanya. Jadi tapi tetap maksudnya mau dibikin keroncong, dibikin rock itu tetap Citra Skolastikanya tuh nempel. Jadi semua lagu yang Citra bawain itu pasti Aduh, Citra. thank you, Wika. Gitu. Iya enak ya. Saya pengen ngobrol khusus dulu mengenai suara. Nanti kita akan kembali lagi jangan kemana-mana tetap di E-Talk Show.